Shalom ibu-ibu semuanya, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saat ini saya ingin menyampaikan penyuluhan agama Kristen kepada ibu-ibu semuanya. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan penyuluhan agama Kristen. Dan biarlah Tuhan tolong untuk kami bisa mengerti isi penyuluhan itu, meskipun ya Tuhan mungkin bagi kami terasa asing, tetapi kami juga terus berusaha untuk mengerti, karena kami percaya apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah bagi umat Kristen, khususnya para ibu-ibu, itu akan menolong kami untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyuluhan kali ini saya memberikan tema gereja dan perdagangan orang. Dan saya memberikan judul perempuan melawan perdagangan manusia. Perdagangan orang atau trafficking, menurut definisi dari pasal 3 protokol PBB, berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi. Pada dasarnya, perdagangan manusia termasuk perdagangan perempuan melanggar hak asasi universal manusia untuk hidup merdeka dan bebas dari semua bentuk perbudakan. Pengertian kejahatan dari perdagangan perempuan adalah merupakan kejahatan yang terorganisir, yang melampaui lintas batas suatu negara, dan peran para pelaku kejahatan terhadap masing-masing terhadap perempuan mempunyai pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan perdagangan perempuan sangat beraneka ragam, mulai dari mengiming-imingi kehidupan yang lebih baik, mulai menjadi pekerja rumah tangga, atau memalsukan surat perjalanan ke luar negeri, berkedok panti pijat, berkedok salon kecantikan atau salon rambut, berkedok sebagai duta seni Indonesia, sebagai penyanyi dan penari, bekerja di restoran, sampai dengan pernikahan dalam bentuk pengantin pesanan. Semua modus operandi ini dilakukan dengan menggunakan serangkaian kata-kata bohong atau janji-janji atau keadaan palsu dari para pelaku kepada korban. Perdagangan orang adalah suatu bentuk baru dari perbudakan modern. Suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan penghinaan terhadap manusia yang diciptakan sebagai rupa dan gambar Allah, Imago Dei. Artinya juga penghinaan terhadap Sang Pencipta manusia itu sendiri. Dari zaman dahulu, pada zaman Alkitab beribu-ribu tahun yang lampau, Allah yang dipercaya oleh Abraham, Ishak, dan Yakub sendiri menentang perbudakan. Allah yang dengan kokoh dan setia berjuang membebaskan umatnya dari perbudakan. Allah yang dalam sejarah umat pilihannya tidak pernah lelah dan bosan membebaskan umatnya dari berbagai bentuk perbudakan. Bahkan Allah rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dalam rupa seorang hamba. Semuanya dilakukan juga untuk membebaskan umatnya dari perbudakan.
perdagangan orang yang dilakukan oleh manusia juga bertentangan dengan martabat manusia sebagai imago Dei, sebagai seorang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang karena Yesus Kristus telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Memandang dan menjadikan manusia sebagai barang dagangan merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, perdagangan manusia juga menghina dan merendahkan martabat manusia itu sendiri, karena menjadikan tubuh manusia khususnya perempuan sebagai objek eksploitasi dan kekerasan seksual. Pada akhirnya perdagangan orang melanggar hak setiap manusia untuk hidup bebas, untuk bebas menentukan sendiri apa yang dikehendakinya. Perdagangan orang adalah dosa kepada Allah Sang Pencipta, dosa terhadap Yesus Kristus Sang Penebus kita, dan juga dosa terhadap Roh Kudus Sang Pembaharu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para perempuan yang sering menjadi target utama untuk dijadikan korban dalam perdagangan manusia ini perlu peka dan dapat melawan tindakan perdagangan manusia dengan cara menolak. Kita bisa menolak ajakan-ajakan yang sekiranya menggiurkan, yang sekiranya mengarah kepada tindakan perdagangan manusia. Di dalam mencari pekerjaan kita bisa lebih berhikmat lagi. Misalnya kita bisa menggunakan jasa BLK yang sudah pemerintah sediakan bagi kita, di mana di situ bukan hanya ibu-ibu bisa mendapatkan pekerjaan melalui pertolongan balai latihan kerja ini, tetapi juga ibu-ibu yang mungkin belum memiliki kemampuan khusus dan ingin memiliki kemampuan keahlian khusus seperti misalnya menjahit, merias, atau mungkin memasak dan lain sebagainya. Ibu-ibu itu di sana akan diperlengkapi sedemikian rupa, ya, gratis. Itu diprogramkan oleh pemerintah bagi semua ibu-ibu, bahkan para pria. Tetapi dalam saat ini, penyuluhan kali ini, saya menyarankan ibu-ibu mendingan bisa melalui balai latihan kerja kalau misalnya ingin mencari pekerjaan, ya, untuk bisa menolong suami dalam hal ekonomi. Jadi ibu-ibu tidak sampai terlibat di dalam perdagangan manusia, khususnya kalau sampai kita orang percaya menjadi korban atas kejahatan orang lain yang ingin memanfaatkan kita, ya, dan itu tergolong sebagai perdagangan manusia. Mari kita bisa lebih berhikmat lagi di dalam mengambil langkah kita. Kita bisa minta pimpinan kepada Tuhan, kita bisa meminta kesabaran dari Tuhan, kita bisa mengambil setiap langkah demi langkah dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga jalan kita ke depan sebagai perempuan, mungkin yang sudah menikah ataupun belum menikah, kita bisa tetap mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi kita tidak salah langkah. Inilah penyuluhan yang ingin saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi ibu-ibu semuanya, dan semoga ibu-ibu juga boleh menceritakan tentang hal ini kepada orang lain, sehingga tidak banyak lagi korban yang akan menjadi korban perdagangan manusia. Harapannya perdagangan manusia dapat dihapuskan di tengah-tengah kota kita, bahkan di tengah-tengah negeri kita, dan juga di tengah-tengah di muka bumi ini, ibu-ibu, sehingga apa yang sudah disampaikan ini tidak menjadi sia-sia. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyuluhan yang kami dengar saat ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya, dan biarlah ya Tuhan, apapun langkah yang kami ambil, selalu kami melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga kami tidak salah langkah ya Tuhan, dan kami boleh dapat membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik, mana yang tepat dan tidak tepat, sehingga hidup kami boleh semakin dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.